Shalom, sahabat kabar yang dikasih Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu. Pada kesempatan kali ini, tema kita adalah pengharapan tidak mengecewakan. Kita akan baca dari Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, pengharapan itu memang penting. Setiap orang pasti memiliki pengharapan. Kadangkala pengharapan itu tidak selamanya akan bisa membuat kita tidak kecewa. Ada waktunya pengharapan itu akan mengecewakan kita, dan perlu kita memahami di sini pengharapan tidak mengecewakan. Ini sangat penting sekali, sebab di dalam dunia ini kadangkala pengharapan itu mengecewakan. Kenapa mengecewakan? Karena mungkin pengharapan itu kita taruh kepada manusia. Dan karena manusia itu tidak dapat memberikan apa yang kita harapkan, maka otomatis kita kecewa. Dan kita akan berkata kepada orang bahwa orang itu suka PHP. Ya, dengan kata lain saya mau berkata kepada kita, berbeda dengan Tuhan. Kalau pengharapan kita taruh kepada Tuhan, maka pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Seperti dikatakan ayat tadi, dan pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, saya mau berkata kepada kita, pengharapan kita tidak mengecewakan karena Allah itu mengasihi kita, karena Allah juga mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Dan sebagai buktinya, Dia mengaruniakan Roh Kudus di dalam diri kita. Di dalam diri kita ditaruh Tuhan Roh-Nya dengan tujuan supaya di dalam kehidupan ini kita senantiasa memiliki pengharapan kepada Tuhan, dan supaya apa yang kita harapkan itu senantiasa juga dikerjakan oleh Roh Kudus dan tidak menjadi mengecewakan. Dan saya mau berkata kepada kita, selama pengharapan kita selaras dan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu tidak akan mengecewakan. Tetapi kalau pengharapan kita itu tidak sesuai dan tidak selaras dengan apa yang Tuhan maui, ya kita harus mempersiapkan hati kita dengan lapang hati, dan Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita akan mengajarkan kepada kita kenapa Tuhan tidak memberikan itu kepada kita semuanya. Dan saya mau berkata kepada kita, apa yang saat ini kita harapkan, apa yang saat ini kita pergumulkan, apa yang saat ini kita inginkan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah tempat pengharapan kita. Sebab hanya Tuhanlah yang akan membuat pengharapan itu menjadi satu kenyataan yang membuat diri kita bersukacita, bersukaria, karena Tuhan sudah melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam setiap pergumulan hidup kita. Percayalah, selama Tuhan masih mengasihi kita, maka pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Selama kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau adalah sumber pengharapan kami, dan Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kesulitan demi kesulitan, pergumulan demi pergumulan, dan apapun yang kami inginkan dan kami harapkan, semua kami serahkan kepadamu. Karena Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah kami yang tidak akan mengecewakan kami, tetapi Allah kami yang akan memberikan apa yang kami harapkan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Kami berserah kepadamu supaya kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami, dan kami percaya Engkau pasti tolong kami dan Engkau pasti memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat kabari yang dikasih Tuhan, apabila sahabat diberkati melalui renungan ini, dukunglah channel ini dengan memberikan like, komen, subscribe pada lonceng di bawah ini. Dan jangan lupa, bagikanlah renungan ini pada sahabat-sahabat yang lain supaya mereka juga diberkati. Oke?